أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا
afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah hu hak hu hak hu hak hu hak hu hak hu hak hu hai hu hai hu hai hu hai hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu fatah hu fatah hu fatah hu fatah hu roja hu roja hu roja hu roja hu roja hu somad hu somad hu somad hu somad hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu ahad hu ahad hu ahad hu ahad 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 Allahumma sholli salam milata wa salim salaman man ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-urwatu wa tanfariju bihi al-qurrabu wa tubda bihi al-hawa idu wa tunalu bihi al-hawa idu wa husnul Imi wa yastasar ghomamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumil ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ulama was solihin wa jamil muslimina wal muslimat wa amwatil muslimina wal muslimat sayyidulahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kita mendapatkan ampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah dan ridho daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah. Kana Allah wala say'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kana. Kalimat yang sangat singkat, ringkas tapi padat maknanya. Minggu kemarin saya ingin jelaskan supaya terhubung dengan ini. Minggu kemarin itu ada 3, su'aul basirah, cahaya basirah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan ainul basirah, mata hati. Kemudian ada lagi hakikatul basirah atau hakul basirah, yaitu hakikat mata hati. Nah, semua itu ada dalam diri manusia bila dia mau membukanya. Bila mau mereka membukanya akan timbul keadaan itu. Su'aul basirah yaitu cahaya Allah, sinar dari Allah, cahaya Allah yang menjadikan kita merasa nyaman mengingat Allah, merasa sejuk, enak ketika mengingat Allah. Kalau pian tidak bisa merasakan tuh, ingat waktu dulu waktu mengingat Allah adalah bila waktu anak-anak misalnya mau dekat masjid, sakit hati, rasa sakit hati. Atau kalau mau sholat imamnya pina panjang membaca ayat, sakit hati kita ya lah, ya kah? Nah itu berarti kita tidak ada mendapat sinar Allah. Tapi kalau sudah dapat sinar Allah, panjang kah, pendek kah, terasa enak, nyaman ya. Bahkan kita tidak memperhatikan imam itu salah kah bacaannya, tidak salah kah, urusan imam dan urusan kita. Mungkin kita nembung, kalau ada salah di imam jangan baca aja. Itu orang memperhatikan orang aja tuh, mencari kesalahan orang. Kalau ini menikmati, salah kah, benar kah bacaan sidin, tidak ada persoalan kita. Merasa enak aja terus, karena yang diidamkan bukan bacaan itu, tapi adalah pemilik bacaan itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu orang tuh su'aul basirah, sudah orang itu mendapatkan cahaya dari Allah, mendapat sinaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau pian merasa beribadah nanti datang bulan puasa, rasa tenang hati, nyaman hati, merasa alhamdulillah puasa sebentar lagi. Nah, kalau Paloy update terus di status 3 rakaat ya Paloy. Anu sembahyang 3 rakaat bibe update status. Apa 3 rakaat nyurang salat maghrib maksudnya. Nah, ya lah. Sadang sudah subuh sudah 2 rakaat subuh, status update foto tak. Nah, ya lah, sedang sembahyang subuh itu Paloy merasa nikmat dengan updatean. Kalau lain Paloy yang orang beriman bukan updatean dicari, tapi adalah itu kekhusyuannya dalam beribadah. Nah, itu bedanya. Ainul basirah, ada lagi mata hati. Nah, mata hati di mana hati sering mengingatkan, selalu ingin bersama dengan Allah. Itu sudah timbul mata hati itu. Ainul hatinya sudah. Maka ketahuilah, kana Allah wala syai'a ma'ahu. Apa maksudnya? Yakni annaha jahalun min huwa mutahaqqaqu bimaqamil fana. Berarti artinya kayak ini. Adalah Allah itu, adanya Allah itu di segala sesuatu, atau tidak ada sesuatu kecuali hanya ada Allah. Jadi sebenarnya kita khusyuk dan merasa nyaman tuh harusnya bukan hanya waktu beribadah saja, begitu kan? Waktu kita mendengarkan ayat Al-Quran saja tidak, sudah sekedar itu. Tapi pada saat kita duduk di mana saja, ketika kita berhadrah dengan Allah, mengingat Allah, atau di mana saja berjalan, kita merasa tentram hati kita merasakan ada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam istilah lain, dulu istilah Syekh Abdul Qadir Jalani dulu namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Bahasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah itu di split, dilebarkan lagi, adanya perasaan bersama dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun juga kamu berada, aina ma kuntum, Allah bersama kamu. Kalau muraqabah merasa diawasi Allah nih, bagus sudah tuh. Lalu timbulkan lagi perasaan selalu bersama dengan Allah. Karena itu tidak ada sesuatu itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, enak sekali kalau memahami maksud saya nih. Itulah yang disebut dengan wa mutahaqqaqun bimaqamil fana. Itulah yang dimaksud orang itu sudah berada di maqam fana namanya. Jadi maqam fana itu ialah maqam di mana perasaan seseorang itu timbul di dalam perasaan jiwanya hanya Allah saja yang diingatnya, hanya Allah saja yang dirasakannya. Jadi memahami Allah bukan lagi di otak, tapi di hati, perasaan bersama dengan Allah, di mana saja dengan Allah, di mana saja. Nah, orang itu panah, kata Syekh Atailah. Orang yang panah itu orang yang merasakan segala sesuatu, tidak lain yang dirasakannya hanyalah Allah. Sehingga ketika dia kemarin melihat sesuatu benda, kotak, tidak kotaknya yang dia perhatikan, tapi pencipta kotak ini yang mengadakan kotak ini. Bahwa kotak ini ada karena adanya dia, karena hai dia, karena maha hidup dia. Kita hidup pun, berperasaan hidup pun semata-mata hayyun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makam panah. Kawalah nang itu lah. Nah, kakanakan kau aja semalam main game dulu lah. Kakanakan main game, ya goyang-goyang sorangan. Atau melihat Inul di mana? TV, buat goyang-goyang. Ada karuan lagi yang lah. Panah lah tuh, panah lawan si nang tukang goyang itu. Lain panah nang kita bicarakan ini, orang main game panah dengan game. Tapi yang kita bicarakan adalah panah dengan Allah. Lebur, itulah kalau abah guru sekumpul, istilah Sidin sering bahasanya melebur di diri. Melebur dengan Nabi, melebur dengan
Allah. Makanya ada pelajaran melebur dengan Nabi, melebur dengan Nur Muhammad. Itu maksudnya panah dengan Nur Muhammad. Apa hubungannya dengan Nur Muhammad? Nah, yang kita bicarakan tadi kan eksistensi nih. Eksistensi. Eksistensi itu keberadaan Allah. Selain Allah adalah, kalau dalam ilmu hakikat tidak ada selain Allah. Itu menurut ilmu hakikat. Menurut ilmu tarekat, nah tarekat pulang kita ada tahu, tarekat ada jalan. Ada jalan-jalan. Jalan itu bagaimana? Di antaranya orang yang memahami tentang Nur Muhammad sebagai asal kejadian. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini, kehidupan ini. Sebelum alam semesta ini apa? Allah menciptakan cukup satu saja, kun, Nur Muhammad. Setelah itu dari Nur Muhammad lah sumber kejadian. Jadi maha dasarnya Allah itu cukup sekali aja menciptakan alam semesta dan takdir kehidupan ini di situ Bang, sudah tersimpun. Terpancarlah daripada Nur Muhammad itu ruh-ruh manusia, ruh-ruh kehidupan, alam semesta. Nah, itu maksud orang keyakinan di Nur Muhammad itu tuh. Dengan demikian dia bisa menyadari alam ini eksistensi Nur Muhammad, yang diistilahkan lain oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ruh Muhammad. Ruh Muhammad. Dia yang diistilahkan lagi ruhul alam, Nurul Mustafa, ya Kak, Mala'al Aqwan. Nah, ya Kak, itu pengarang apa? Maulid mengatakan sudah itu ruh alam, Mala'al Aqwan, yang mengisi segala kaun-kaun. Kauniyah ini alam semesta. Semut, pohon, apapun juga di alam ini itu memiliki ruh asal, namanya ruh Muhammad. Kenapa namanya Muhammad? Muhammad itu memiliki makna lagi, yaitu ditinjau dari johir ada orangnya. Siapa namanya? Nabi Muhammad. Ditinjau dari segi batin ada namanya ruh Muhammad. Ditinjau dari johir seorang hamba manusia yang sangat terpuji, yang pekerjaannya hanya memuji Allah. Ya, kalau johirnya dipandang dari segi batin, ruh Muhammad itu, eksistensi ruh Muhammad itu, keberadaan ruh Muhammad itu semata-mata ingin memancarkan, ingin membayinahkan, membuktikan kebesaran dan keagungan itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran ilmu-ilmu ma'rifatullah itu segala akwan dan dibahas satu pun tidak ada kecuali kita bicara sebenarnya di posisi Nur Muhammad. Ya lah. Untuk apa? Untuk mengagungkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu. Maka kita harus melebur dengan Nur Muhammad itu. Kita harus panah di Nur Muhammad itu supaya kita mendapatkan panah di hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngalih bana guru kada paham ulun, ayo kena pulang diulang-ulangi pulang. Ini macam-macam manusia nih. Ada Paloy kisah. Lah, Paloy. Kisah Paloy. Nah, Rudia kisah Paloy. Bingung mencari kantor polisi Paloy. Di mana kantor polisi lah, bertanya lawan Garbus, bah makinnya Garbus udah tahu aku aja Garbus. Pajak Paloy ini, lalu caranya apa Paloy? Ada mobil orang. Ini cara manusia lah, macam-macam manusia nih. Cuma jangan cara ini dipakai. Ada mobil orang dibongkarnya oleh Paloy. Di Paloy ini anak mencari kantor polisi. Anak mencari kantor polisi sih, ada tahu aku juga terus. Jadi dibongkarnya mobil orang, ketahuan orang, anak mengambil tip, maling, tangkap orang. Bawa orang kantor polisi, ditikin polisi pang dulu. Nah, apa ya kamu mobil banu diambil? Kenapa? Alhamdulillah aja. Kenapa jadi alhamdulillah aja polisi? Ulun pak polisi enak mencari kantor polisi. Pas dibawa orang kantor polisi, nah, wah, bapak gerang kan mencari kantor polisi, jar polisi kan?
Untuk apa cari kantor polisi kan jadi sampai harus mencuri ini? Ulun hendak membikin kelakuan baik Pak polisi ya. Iyalah, manusia itu bermacam-macam, tapi menuju dia daripada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sini Guru Mulyadi, silakan, cepat dong. Apin duduk di bawah Guru Mulyadi. Nah, diunjuki Guru Mulyadi diunjuki Nah, Guru Turmuji bersabar aja dulu lah. Nah, ada jatuh kena si kena mampirkan. L ukuran L. Nah, sampai di mana itu lah? Sampai Kisah Pak Loy lah. Kantor polisi itu lah. Nah, mencari kelakuan baik. Artinya kisah ini mengisahkan ada orang dengan cara paham memahami itu Nur Muhammad. Ada yang memahami dengan caranya sendiri. Ada pakai Nur Muhammadan, pokoknya aku langsung aja jalan. Ya tadi itu bermasalah akhirnya diberi polisi lah kelakuan baik. Hah? Adakah? Nah, tidak diberi baik kelakuan baik. Paham lebih? Tidak diberi. Kenapa jadi tidak diberi? Jalannya salah. Meskipun sampai Habib. Sampai ke kantor polisi baik. Caranya salah. Wah, ajar Habib Kadir. Maksudnya sehingga ada seperti perkataan Syekh Nabani, para ahli sufi mengatakan engkau harus mengerti tentang Nur Muhammad untuk memahami itu supaya Allah ridho kepadamu. Engkau harus mendapatkan ridho daripada Nabi engkau Sayyiduna Muhammad. Nah, itu kisahnya. Itulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka meskipun panah pian berhadrat dengan Allah aja ada, jangan sampai itu dilakukan tanpa ridho Nabi Muhammad SAW. Karena itu belajarlah melebur diri dengan Nabi Muhammad. Dengan cara apa melebur? Banyak hal. Ketika kita beribadah, ingat loh Nabi Muhammad juga bahwa apa yang kita lakukan ibadah ini semata-mata sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Nabi. Ya, berzikir siapa? Nabi itu berzikir terus kan. Bahkan asma di dalam hadis, asma nama-nama yang tidak diketahui oleh makhluk satupun Nabi memilikinya. Kita nih misalnya kita tahu ya Fatah ya Alim, Nabi sudah tahu. Sini mengajarkan sudah, ya lah. Ya hak, Yahu, sudah tahu Nabi. Yalah. Nah, tapi ada pengajaran Nabi secara johir dan secara batin. Nang batin tuh nang bahaya bisa salah kayak Palo itu tadi tuh. Sedikit tambahkanlah. Wa huwa adamu ru'yatihi gairu maulahu. Maka pada saat engkau keadaan panah itu, maka dia itu tidak ada lagi yang kau lihat. Apapun tidak ada lagi yang kau lihat, kecuali yang kau rasakan, kau lihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaulah waktu beribadat di rumah duduk atau di muka rumah atau di samping kandang ayam kah, ya lah, yang dirasakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, kawan kan akan. Nah, kawan itu alhamdulillah masuklah kita pada eksistensi tadi panah pilah, tapi jangan lupa minta ridho daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya oleh ulama lapasnya, nah makanya kita disuruh selalu banyak membaca salawat. Hujan kan? Hujan kalau pada alih ke Sungai Barito pulang ke Sungai Barito tunjuk Sungai Baritonya kesian begini di luar tuh. Sungai Barito aja pindah Sungai Barito. Wa huwal an alama alaihi kan. Ai innal amra alladhi hasala li dzalikal musyahid wa huwa annal wujudul haqiqi lahu subhanahu wa ta'ala. Maka itulah keadaanmu yang sesungguhnya, bahwa eksistensi keberadaan Allah itulah yang maha hebat. Maka pada saat itu engkau berada alladzi hasala li dzalikal musyahid au musyahadah. Pada saat itu engkau melakukan apa yang dinamakan dengan musyahadah. Musyahadah artinya menyaksikan
kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud hakiki sesungguhnya makna arti kehambaan, duduk di kehambaan. Banyak orang tak sering duduk di kehambaan jadi kita nejar apa hamba? Artinya keduduk kehambaan adalah orang yang selalu bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak pawe, kita ini maka musyahadah lah, tapi pekerjaannya menyambati orang. Ya lah, berarti adanya masih orang lain. Nah, makanya orang yang mengatakan kesuka ini salah, itu salah, bid'ah apa dan itu di otaknya itu manusia aja, lain Allah. Di hatinya itu manusia aja, bukan Allah. Tapi kalau Allah kan di hatinya kayak bagaimana kira? Kalau di hati orang tuh nah Allah aja, adalah lagi memikirkan orang lain, mengatakan orang lain macam-macam, adalah lagi. Tidak. Nah, itu hebatnya manusia. Yuk, seperti itulah kalau bisa waktu ingin meninggal dunia, anak meninggal, lakukan musyahadah, lakukan ilmu nah, posisi kita di Muhammad Rasulullah hanya Allah yang ada, yang mengingat dan melihat ini adalah Muhammad Rasulullah binuri Muhammad. Mudah-mudahan mengerti, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As